Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan metode identifikasi interaksi desa kota secara sosial penghubung desa kota yang beranggotakan Yara Iklim Syafani, Raihan Maulida, Farhan Ciki, dan Muhammad Ivan Riyandika. Metode identifikasi interaksi desa kota secara spasial yang terdiri dari desa, kota, dan daerah penghubung dan perbatasan. Nah, interaksi desa kota sendiri adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara desa dan kota, yang dapat melahirkan gejala, penampakan, dan permasalahan baru secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terbagi menjadi yang pertama, interaksi desa kota dan daerah penghubung secara spasial. Menurut atau zona interaksi desa dan kota, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama city, yang dimaksud dengan city adalah tempat semua aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jari utama perputaran ekonomi. Yang kedua suburban, yaitu wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota, yang menjadi tempat tinggal para pengaju atau pekerja yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. Lalu yang ketiga ada suburban fringe, yaitu wilayah yang melingkari wilayah suburban. Wilayah ini merupakan wilayah daerah peralihan antara kota dengan desa. Yang keempat ada urban fringe, yaitu wilayah batas terluar suatu kota dengan ciri sifat mirip dengan wilayah kota, kecuali inti kota. Lalu yang kelima ada rural urban fringe, yaitu jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang dicirikan dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Lalu yang keenam adalah rural, yaitu suatu wilayah yang menitik beratkan pada sektor pertanian atau kehidupan agraris. Nah, diagramnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Baik, selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi interaksi desa dan kota. Tadi telah disebutkan bahwa interaksi desa dan kota itu membentuk berbagai zona, dan dari zona-zona yang telah dijelaskan oleh Bintarto tadi itu mulai dari city hingga ke rural itu terdapat jarak di antaranya. Yang membatasi desa dan kota itu dikenal dengan istilah rural urban fringe atau daerah perbatasan. Di sini daerah tersebut merupakan daerah yang menjadi penghubung dan juga menjadi pembatas antara desa dan kota, sehingga yang paling bisa kita lihat di sana ada guna lahan campuran di sana yang memiliki ciri atau karakteristik dari desa maupun dari kota. Nah, untuk mengidentifikasi mana interaksi yang paling kuat antara desa dan kota, terdapat 3 rumus yang bisa digunakan. Dan 3 rumus ini basic dasarnya adalah jarak. Jadi semakin dekat jarak antara suatu wilayah yang ingin kita identifikasi interaksinya, maka pengaruhnya akan semakin kuat. Rumus yang pertama adalah rumus Carothers. Rumus Carothers ini mengidentifikasi interaksi antara desa dan kota atau suatu wilayah dibagi menjadi tiga wilayah. Jadi wilayah yang berada di tengah akan ditentukan kekuatan interaksinya berdasarkan jarak yang terdekat dengan wilayah yang lainnya. Selanjutnya adalah hukum gravitasi. Hukum gravitasi ini diambil atau diadaptasi dari hukum gravitasi Newton yang juga berorientasi pada jarak dan jumlah penduduk suatu wilayah. Sedangkan yang ketiga adalah rumus titik henti, di mana di sini juga memperlihatkan interaksi antara desa kota dari jarak tertentu dan jumlah penduduk. Selanjutnya, dari metode identifikasi tersebut, maka kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi antara desa dan kota, dan yang akhirnya akan membentuk suatu skema interaksi desa dan kota. Jadi yang mempengaruhi interaksi
desa dan kota adalah yang pertama adalah di region complementary atau wilayah yang saling melengkapi. Jadi interaksi antar desa dan kota itu bisa saling melengkapi. Desa memberikan sumber daya alam mungkin dan kota memberikan sumber daya teknologi seperti itu. Yang selanjutnya adalah kesempatan intervensi. Kesempatan intervensi ini juga uh, membuka peluang terjadinya interaksi antara desa dan kota. Dan yang biasanya memberikan intervensi ini adalah dari kota kepada desa untuk mengintervensi sumber daya alamnya digunakan oleh kota. Dan yang terakhir adalah kemudahan perpindahan ruang. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya interaksi antara desa dan kota. Sehingga secara umum dapat digambarkan skema interaksi desa dan kota itu sebagai berikut, yaitu ada interaksi berdasarkan alam, orang atau manusia, barang atau makanan, uang, dan ide. Baik, dari skema interaksi desa kota, yang salah satu faktor penyebabnya adalah spatial transferability. Di sini kami akan membahas sistem transportasi penghubung. Transportasi sangat penting perannya bagi daerah, baik itu bagi pedesaan atau daerah semi-urban atau urban di negara-negara yang sedang berkembang. Karena penyediaan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi yang lebih tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil, sehingga terciptanya pemerataan pembangunan. Selanjutnya, sistem transportasi dari suatu wilayah adalah sistem pergerakan manusia dan barang antar zona, asal tujuan, dan wilayah yang bersangkutan, tidak terkecuali di wilayah perdesaan. Sistem transportasi di daerah perdesaan yang belum ada dan dibangun dipadukan dengan transportasi perkotaan melalui pendekatan transportasi perdesaan yang menekankan pada pembangunan jalan desa dan motorisasi kendaraan perdesaan. Selanjutnya yaitu peranan transportasi perdesaan terhadap peningkatan hasil produksi pertanian. Keadaan pertanian yang ada di pedesaan dengan potensi yang dimiliki sangat beragam, dan keadaan sarana dan prasarana yang cukup memadai dapat menunjang penghasilan masyarakat petani apabila dikelola dengan baik. Peran sektor transportasi sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan pertanian yang telah dicapai dengan segala bidang yang baik dari segi peningkatan hasil produksi pertanian sehingga perannya maupun dari segi kebutuhan alat-alat pertanian. Selanjutnya itu adalah beberapa unsur transportasi dari desa ke kota. Pertama yaitu diunsur oleh manusia yang membutuhkan transportasi, kemudian barang yang diperlukan manusia, kemudian ada kendaraan sebagai sarana transportasi, kemudian ada jalan sebagai prasarana transportasi, dan juga di sini ada gotong royong. Ini sebagai wadah dalam transportasi dalam sosial. Dari beberapa unsur di atas bahwa secara pendekatan ekonomi rakyat, sistem transportasinya dari desa itu sangat berkaitan dengan pengangkutan baik itu dari kota dan pedesaan, di mana telah terbukti dengan mampu mengembangkan perekonomiannya. Oleh karena itu, selayaknya pemerintah jangan menganggap remeh akan keberadaan sektor ekonomi rakyat, tetapi justru harus diberdayakan sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional. Sehingga dari materi yang telah disampaikan bahwa kesimpulan yang bisa diambil adalah hubungan kota dan desa selayaknya menjadi hal yang harus saling menyimbangi, di mana di desa menyediakan kebutuhan akan pangan yang nantinya untuk didistribusikan ke kota, dan sebaliknya desa akan mendapatkan keuntungan dari hasil pemasaran yang telah terjadi antara desa dan kota. Setiap penduduk mempunyai kebutuhan masing-masing. Dalam memenuhi kebutuhan itu, penduduk harus melakukan mobilisasi guna untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan atau bahkan tidak terdapat di daerah pemukimannya. Sehingga disinilah peranan sistem transportasi sangat penting sebagai pembuka akses masyarakat atau penduduk desa untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka.
Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.